Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal imani wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur ki marajal lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk padu pai tandra pampuji marajata lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makada perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi situnganna dena mega alasan wadingi sampaikan. Saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dayero nareko angka tau jaji anakna pasti Mario. Ya nang katau jaji yang ngana pasti Mario. Nasabak lahir anaknya. Padahal iero anakna balut tentu tau DC matu. Deto kan ancajian anak betami. Deto kan pan rasa-rasa mita motonna. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti bergembira. Mario manang, apalagi Nabita, manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sininna malaikat masalawa, Nabi masalawa alori alena, alena passalama umatna melalui syafaatnya. Maka sungguh sangat keterlaluan narekode na syukur tawe na sabaangkana nabita na pagkangkapong Allah Ta'ala. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Peko batebe Mario, salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid mangkalinga ki pacaramah. Alhamdulillah iya wenewe melo ka pangulongan nanigi-nigi tau angka mo kecintaan yare ga angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabita napura na singkeru alena rilalanna aga masalange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajak, maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajak tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabita langsung tamah imon ripimatu belakangan.
Akan tetapi dalam ilmu tauhid, duan rupa tau dena sempajang. Angka tau dena sempajang nasabak nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak. Tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tau dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik. Tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu waddilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa wad-darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kidi tapi dewa kada aja tak sempajang maka dama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina pulukku nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia ko mas sempajang itawe malomoi ipatama suruga ia topa rupa mulangi paresah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan 2 tahun pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita. Ia naritu tahu makai ega kesalahanna. Termasuk orang yang berdosa besar. Tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ia tu ampai to motot tariolo para ulama dulu denang kana peturan no narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat magai nasaba sistem macalowo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia natu ampai ni gambalengi hidayah tahu na rekomareng kalinga carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi aja lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilinna angka tahu si salah. Itu kamakom itu. Uluk komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tau pandrita tak riolo. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah. Karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngatap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi maka dia pemali. Agak nasang, tomato tariolo, pemali sanre oko daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Hah? Ditoga ke sandre ko do pintu Pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni aja ni pake kecuali dicuci kembali. Pemali mattoba tawe mattoba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalinga roto? Ia komelo ki mak guru itu ngangi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatota pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga
Ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu Sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri dalet tak. Maka namagi je pangalepu rasyang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinga istilah capuraba. Desa to? Mega tahu pasali. Dega ke dalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar teluratu 20 sabbu abalana paturu po Allah Ta'ala pori langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuaraba tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan Pak Bu madarika tuh saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejenak matan repat disanganna tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya makada pe mali na wakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala de te makada hara bid'ah neraka, padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih bukan tauhid. Nah iya tuh kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu nalapoto, na kedo-kedo na paigere, selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi iman tasapi sudah haram. Ya ko angka manu nalapoto na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip iman tasapi namo de mugere imateto. Makalasi menumpai mugere. Kan begitu toh? Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu erapa uluna, maka daya komuitai-tai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak.
selama dia bergerak. Karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitio koro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kegan meta pakai. Yang hati-hati pakai iman tasapi. Ia magalae makanan na pakai mamali. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia kumanu lopo pakai imam mali, ya kau nak manu pakai mata sapi. Ini fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya Pak Bu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ya kau nagere manue, napanapeta madarunge nasi tandra na mate, berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kau fikih pasti berbeda pendapat tahu banyak pendapat. Magai nasabah pun Allah Ta'ala makada walizalika halakahum maka mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker sholat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak sholat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Kemakada yang penting angka mage salinrogi atau ingae angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nariko angka ci dicocok tata lolongan apalah. Ya kau saleh tata ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongannya 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedeyase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Ia nayasat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh dia nawat di matu lete ya buah, dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu na Jokowi bersanding si bawa Prabowo, seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komano patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah sebab mage rancu agama. Engkau payasena cidi kan tadi kajian Islam, angka kajian iman, engkau payasena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sinilah yang dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agama, masalah adab. Dena wad dingada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab pasti keliru. Kekayasan mapak botingi napa mak jama ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram. Kalau ditarik dalam tauhid, sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira.
Cedek bawangi palese manca jiharangi nasabak keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu mak baca dongi angka gagai palenna. Iya kumakadai iya andrewe nasabari wadi nggak salama itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo ko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Manci musyrik. Cede bawa lese. Ya na tunai mega mak baca dong haram. Betul. Mereka dong baca doa haram. Mega mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Ia tu ada narekode toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Narekona enggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak, itu al-adatu muhakkamah. Jadi ya kong kabudaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid, nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih ya. Dena nama gampang, dia itu kena salah, dia itu kena haram, dia itu ketemu dosa, ini jadi masalah. Ini penting, makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali, toh tubuh kasar, boleh kendrai, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, manca jiroti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalewe. Kega wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dena pancaji pengalatar. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung, ditiupkan, boleh kenri, boleh koya, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya? Begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Agaknya serahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kayak yolo nur Muhammad. Dan ya sange nur Muhammad kau tak kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada ang kasih kiri na rahasia ang kasih kiri na ruwe, ang kasih kiri na watak kalewe, aga si kiri na watak kalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, saya